Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Engga Suwandi dalam pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Sebelum kita membahas potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat kita lihat dalam beberapa bentuk. Contohnya seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Nah, dalam pembahasan kali ini tentang potensi sumber daya alam di Indonesia, kita akan membahas tentang potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang saja, serta potensi kemaritiman di Indonesia. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar, atau setara dengan 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di daerah Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang sangat luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis kayu tersebut adalah kayu keruing, meranti, agatis, kayu jati, rotan, kayu cendana, kayu rasamala, dan akasia. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menyimpan air hujan, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen, dan sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya. Selain minyak bumi dan gas, terdapat juga batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. 3. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun.
Selanjutnya, hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Selain memiliki hutan mangrove dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Baik anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.